Miris nggak sih? Di saat negara tetangga kita membuat animasi sekeren Ali, Boboiboy, Upin Ipin. Lah, tenaga pengajar di negeri sendiri kok malah kayak gini? Ini sekolah gunanya apa dah? Ngelulusin pelajar yang baik atau ngelulusin boti? HP ku iPhone. HP kalian apa? Vivo ya? Gua tuh nggak habis pikir sama guru-gurunya yang ada di belakang dan ikut joget-joget. Jujur gua gak peduli. Lu tuh mau ikutan tren kayak gimana pun, mau kayang, mau melayang, mau terbang, sampai ke bintang pun gua bodo amat. Terserah, hak kalian mau mengekspresikan diri kalian mau gimana juga. Tapi yuk jangan kebablasan lah kocak. Alamak najisnya. Kenapa casingnya kayak biduan begitu? Gua bingung sama orang-orang yang menormalisasikan anomali kayak gini. Ya gua bilang anomali karena emang gak sepantasnya dia berperilaku seperti itu. Lanang kok gerakannya kayak pensil inul. Kalian tuh punya murid banyak loh di belakang. Bapak, ibu yang terhormat. Tapi kenapa harus siswa transformer kayak gini yang dikasih panggung buat di highlight? How? 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 I don't know. Dulu jok transformer tuh ya buat lucu-lucuan gitu. Tapi zaman sekarang tuh udah gak bagus, Pak, Bu. Banyak anak-anak yang kedokrin malah jadi belok gara-gara lihat gituan di internet. Dan sekarang kenapa kok bapak sama ibu kasih panggung buat anak kek? Yang ada makin suka gak sih dimasukin kayak banyak cowok-cowok. Brother, what's that? Tolong ya bapak, ibu, tolong diperhatikan. Miris saya melihatnya. Bahkan bukan saya aja, kayaknya banyak banget orang tua murid di luar sana yang ikut miris dan kesal gitu dengan tindakan bapak ibu guru. Sebagai konten kreator, gua rasa ada banyak momen dimana si guru-gurunya ataupun yang menyebarkan video ini untuk mikir dulu berkali-kali untuk tidak menyebarkan video menjijikan kayak seperti ini ke internet. Kesempatan pertama tuh saat setelah video ini direkam. Apakah video ginian pantas buat direkam? Kedua, pada saat hasil video mentahannya diperlihatkan kepada orang lain di sekitarnya, apakah video ini baik atau enggak? Ketiga, saat proses editing video, apakah video ini tuh udah bener apa enggak? Bukan di masalah trennya, tapi moralnya. Keempat, pada saat dipersiapkan untuk diupload. Ada 4 momen untuk si penyebar video ini untuk berpikir dulu sebelum diupload. Ini gimana sih guru-gurunya? Pendidik pelajar tapi gak terdidik. Sumpah malu banget anjir. Apalagi sama oknum guru yang di belakangnya yang ikut joget. Dan bantuan dari guru itulah seorang anak bisa mendapatkan pribadi yang lebih baik atau lebih buruk. Namun dibalik semua itu, seriusan, Bang Nat kali ini punya teori menarik soal animasi Boboiboy, yang dimana teori ini menjadi kelanjutan dari konten sebelumnya soal Boboiboy Galaxy Baraju. Lebih tepatnya, kapan tanggal rilis dari Boboiboy Galaxy Baraju. Jadi langsung saja kita mulai. Yeay! Oke, perlu diingat ini cuma prediksi dari Bang Nat pribadi. Prediksi doang ya guys. Jadi kemungkinan salahnya tuh gede banget. Itu karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Wajarlah manusia, bukan nabi boy. Jadi kita balik lagi ke masa dimana Boboiboy Galaxy Bintara dan Boboiboy Galaxy Gentar ditayangkan. Soal petunjuknya ada di sana tuh.
Itu karena jika kalian perhatikan baik-baik, di setiap arc-nya sebelum Monster mulai penayangan dari Boboiboy Galaxy musim kedua, biasanya tuh yang paling awal Monster Studio share ke publik biasanya adalah teaser pertama untuk seriesnya atau posternya dulu. Dan pola itu selalu dilakukan oleh Monster Studio dimulai dari penayangan Boboiboy Galaxy Story sampai Boboiboy Galaxy Gentar. Akan tetapi, kenapa justru Boboiboy Galaxy Baraju punya pola yang beda, kawan? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Jadi maksud dari pola yang berbeda itu adalah Boboiboy Galaxy Baraju memulai promosi seriesnya melalui figura Boboiboy Sopan yang justru rilis jauh lebih awal. Why? Kenapa? We walk the talk, not only talk the talk. Secara garis besar, ini tuh merujuk kepada fakta menarik di balik perilisan figur Boboiboy Sopan. Yang sebenarnya, hal ini tuh pengen Nat bongkar di konten terpisah. Jadi sebaiknya kalian fokus dulu ke teori tanggal rilisnya dulu. Kembali ke laptop. Jadi sehubungan Monster Studio yang merilis figura dari Boboiboy Sopan, Monster Studio juga memperlihatkan first look dari Boboiboy Sopan. Hal ini tuh mirip seperti Boboiboy Gentar kemarin yang di announcement dari awal seriesnya oleh Monster Studio. Lah, hubungannya apa, Bang? Ya sebenarnya nggak ada hubungannya ke tanggal rilisnya sih. Namun, tadinya tuh Bang Nat gak mau ngomong soal ini. Cuman mau bagaimana lagi? Jadi dalam packaging figura Boboiboy Sopan, di belakangnya tuh terdapat dua siluet dari figura baru yang akan Monster rilis juga di arc Boboiboy Galaxy Baraju kali ini, selain figura dari Boboiboy Sopan. Sehingga jika figura Boboiboy Sopan akan dijual di awal series Boboiboy Galaxy Baraju, kemungkinan kedua figura baru tuh bakal dirilis di pertengahan series Boboiboy Galaxy Baraju. Figura siapa tuh kira-kira? Namun kabar buruknya tuh di sini, dikarenakan figura Boboiboy Sopan tuh muncul jauh sebelum seriesnya diumumkan. Bahkan first look dari Boboiboy Sopan diperlihatkan dari sekarang. Itu tuh malah bikin Nat curiga. Nah, pasti banget curiga. Kalau seriesnya tuh bakal ditayangkan di Amerika. Udah ketebak, Bang. Nah, di situ tuh Nat malah berpikir sebaliknya. Nani? Ini loh, Monster Studio tuh kayak ngepur gitu biar para fans tuh ngerasa seneng dengan menganggap animasi Boboiboy Galaxy Baraju tuh bakal dirilis dengan dirilisnya figura Boboiboy Sopan. Yang padahal aslinya pihak Monster tuh kayak cuma pengen ngobatin rasa kekecewaan kalian yang berharap dengan animasi Boboiboy Galaxy Baraju yang sampai saat ini tuh belum ada tanggal rilisnya. Sehingga jika Boboiboy Galaxy Baraju gak akan tayang bulan Juni ataupun Juli nantinya, Nat gak akan heran yang kemungkinan ya gak lama lagi akan ada klip khusus yang mempromosikan figura dari Boboiboy Sopan. Lah, kok lu seyakin itu, Bang? Sementara beberapa kali perkiraan lu kan salah. Ya, feeling aja sih. Soalnya dari pola perilisan seriesnya udah beda sama arc-arc sebelumnya. Gak seperti biasanya gitu. Sehingga Nat gak bisa mastiin kapan tanggal rilis sebelum ada tanggal perilisan poster dari Boboiboy Galaxy Baraju. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Bang Nat, sayonara, arigatou gozaimashita, matane, bye. Frekuensi yang sama. Kita jadi tak segairah kamu mendayu kehadiranmu. Yes! Yes! Jadi